Halo semuanya, di sini sebelum saya menjelaskan tentang apa itu entrepreneurship, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fasika Kurniawati dengan NPM 23412016, kelas akuntansi 23A. Jadi di sini untuk membangun bisnis, startup membutuhkan acuan pedoman dalam membuat sebuah rancangan strategi. Tidak jarang ditemukan bahwa acuan atau pedoman tersebut disajikan sebagai tools bagi startup yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Nah, jadi apa sih definisi dari entrepreneur? Di dalam entrepreneur ini sama saja dengan membangun tim, sama seperti membangun keluarga, dan tentu semua orang ingin membantu keluarga yang akan bertahan dalam waktu yang lama. Apapun rintangannya, tidak pernah terpikirkan dalam benak seseorang untuk membangun keluarga yang akan hancur dan runtuh karena adanya suatu permasalahan. Jadi, seseorang tidak ingin membangun rumah tangga yang tidak mampu mengayomi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Mereka juga tentu tidak ingin membangun rumah tangga yang tidak memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan keselamatan, serta tempat peristirahatan yang sebaik-baiknya. Jika memandang membangun perusahaan sama seperti membangun keluarga, maka perspektif mengenai membangun tim dalam suatu perusahaan sudah berada dalam perspektif yang benar. Yang pertama, semua orang harus memahami bahwa keluarga yang baik memiliki fondasi memahami keinginan dan tujuannya, serta bisa akrab dan terbiasa hidup harmonis dengan pasangan tersebut. Sama halnya dengan tim dalam perusahaan, semua orang harus memahami individu dalam komunitas perusahaan dan memahami tujuan keinginan bersama serta mampu hidup terbiasa dan harmonis. Nah, di sini pertanyaan mendasar dalam membangun tim adalah bagaimana cara seseorang untuk membangun sebuah tim yang tidak akan menghancurkan startup. Kemudian, secara teori, membangun tim dapat dimaknai sebagai proses untuk mengubah sekelompok individu untuk dapat berkontribusi dalam suatu kesatuan yang memiliki tujuan yang sama. Tim dalam grup ini harus terorganisasi dalam proses pengerjaannya, sekalipun pekerjaan individu berbeda satu sama lain, namun pada intinya semua pekerjaan jika dikumpulkan, efeknya adalah tercapainya tujuan bersama dari perusahaan. Membangun tim untuk memiliki misi yang sama dapat dilakukan dengan menciptakan aktivitas yang dapat memperkuat ikatan antara individu menjadi kekuatan kebersamaan dalam organisasi. Hal ini tidak dapat tercapai tanpa adanya aktivitas terstruktur untuk memperkenalkan sama anggota tim dan menentukan arah dari tim di organisasi. Nah, aktivitas membangun tim untuk mencapai visi yang sama dan kesepahaman yang memiliki manfaat sebagai dalam meningkatkan produktivitas, meningkatkan kolektivitas, terciptanya kreativitas, dan meningkatkan motivasi dan meningkatkan daya komunikasi. Jadi, kapan sih kita bisa dapat membangun startup? Di mana membangun tim dapat terjadi dalam fase apapun. Di dalam perusahaan bisa terjadi saat memulai perusahaan, membangun definisi organisasi, maupun memulai sebuah proyek tertentu. Untuk menciptakan tim yang kuat serta memiliki performa yang tinggi, terdapat 5 tahapan dalam pengenalan tim yang perlu dilalui. Yang pertama, tahapan pembentukan atau forming stage, yang dimana tahapan pembentukan adalah proses pengenalan dan ketidakpastian sangat tinggi. Pada tahapan ini banyak aspek-aspek yang belum terdefinisi dengan baik seperti aturan, otoritas, dan kepemimpinan. Yang pada dasarnya tahapan ini
merupakan inisialisasi dari terbentuknya otoritas melalui figur kepemimpinan, sosok yang memberikan arahan dan anggota tim yang belum memberikan kontribusi yang luas. Tahapan ini sebaiknya dilalui dengan proses sosial yang intensif seperti pengenalan individu satu sama lain, pengenalan tujuan tim, serta hal-hal yang perlu dicapai oleh tim tersebut. Nah, yang kedua ini tahapan badai atau storming stage, yang dimana setelah terbentuknya tim, hal yang tidak dapat dihindari yaitu adanya konflik. Pada tahapan ini, keinginan individu mulai terlihat, sifat individu dan kontribusi individu dapat diamati, dan konflik karena kompetisi sangat mungkin terjadi. Pada dasarnya, aktivitas pada tahapan ini terpengaruh oleh aktivitas-aktivitas yang sifatnya tidak membangun, seperti konflik personal, konflik berkelompok. Di samping itu juga terdapat kemungkinan aktivitas yang ditunjukkan untuk menunjukkan ekstensi dibandingkan mencapai tujuan kelompok, sehingga memicu ketidaksetujuan anggota terhadap tujuan kelompok, atau adanya aliansi di dalam tim yang menyebabkan ketidaksepahaman di dalam tim yang mungkin terjadi. Karena itulah, jati diri dari tim akan terbentuk, dan pada tahapan ini, di mana jika ingin bertahan, tim harus menerima perbedaan satu sama lain. Anggota tim harus bersama-sama mencari solusi terhadap ketidakpahaman yang ada, dan menyamakan persepsi mengenai apa yang penting dan apa yang diindahkan. Dalam kegagalan menyelesaikan atau mencapai solusi akibat ketidaksepahaman pada tahapan ini akan mengakibatkan kerentanan bubarnya kelompok secara dini atau permasalahan akut yang dipendam yang berpotensi menjadi bom permasalahan di masa depan. Nah, yang ketiga ini terdapat tahapan pembentukan norma atau bisa disebut dengan norma stage, yang dimana satu kelompok yang mampu melewati tahapan badai storming stage akan mencapai suatu level di mana kesepahaman telah tercapai. Tim akan bekerja bersama-sama membentuk suatu norma, baik secara tertulis maupun melalui aturan yang tidak tertulis namun dimengerti oleh anggota tim. Pada tahapan ini, sosok kepemimpinan, struktur hierarki, dan aturan-aturan yang jelas semakin dipahami oleh anggota tim sebagai perbedaan-perbedaan interpersonal subaliansi yang kasat mata. Semakin dapat diminimalisasi dengan adanya kesepamahaman di atas norma-norma yang terbentuk, dibantu dengan munculnya otoritas kepemimpinan. Nah, yang keempat ini terdapat tahapan performasi atau performing stage, yang dimana satu kesepakatan dan kerjasama sudah dapat diminati dengan lebih mudah. Performasi yang dimaksud adalah adanya produktivitas dari anggota untuk mencapai tujuan dari tim terstruktur yang stabil sudah terlihat, dan tujuan dari setiap anggota tim adalah mencapai misi dari tim, bukan misi dari individu, subaliansi, atau perseorangan. Walau demikian, pada tahapan ini, konflik adalah sesuatu yang tidak dapat terhindarkan. Keinginan personal akan selalu muncul dalam organisasi. Perbedaan mendasar jika konflik terjadi pada tahapan performasi dengan ketika konflik muncul pada tahapan badai adalah bagaimana konflik tersebut ditangani. Pada tahapan performasi, tidak ada area abu-abu, yang dimana kesepakatan dari semua anggota tim adalah untuk mencapai tujuan dari tim. Sehingga setiap konflik yang muncul akan ditangani secara konstruktif dengan instrumen atau aturan-aturan dari tim. Nah, yang terakhir, ini terdapat tahapan pembubaran adjourning stage, yang dimana tahapan pembubaran pada teks ini bukan mengacu pada kegagalan tim. Tahapan ini menunjukkan bahwa tujuan dari tim sudah tercapai atau beban kerja sudah terpenuhi. Baik, cukup sekian presentasi yang saya jelaskan.